Halo Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya Putu Budi kembali menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat luar biasa. Kalau kemarin kita sudah membahas 15 kesalahan orang tua dalam mendidik anak poin 1 sampai 7, sekarang kita sambung 8 sampai 15 ya. Oke, yuk kita mulai. Nomor 8 itu apa sih? Pengharapan yang salah terhadap anak. Maksudnya gimana? Harapan harus sesuai dengan kemampuan anak. Jangan sampai membebani anak, anak tidak enjoy, tidak fun, sehingga anak merasa bukan buat dia, tapi buat orang tua. Bukan hal yang dia ingin lakukan. Berharap anak ingin ikut lomba ini, lomba itu, orang tuanya gembar-gebor di luaran sana, tuh anak saya juara gitu ya. Oke, orang tua itu harus memperluas wawasan ya. Persepsi tentang keberhasilan dan kehebatan itu seperti apa. Oke. Nomor 9. Nah, ini sering sekali dilakukan secara tidak sadar, tidak menghargai pasangan. Banyak orang tua tidak mengerti pentingnya relasi suami istri untuk perkembangan emosi seorang anak. Pasangan suami istri yang sering mengkritik di depan anak atau menceritakan hal-hal negatif pasangan pada anak, bisa sengaja atau tidak sengaja ya. Contohnya nih, "Nak, kamu itu udah persis seperti mamamu, cerewet, suka sibuk dengan urusan orang lain. Nak, kamu tuh persis seperti papamu, egois, mau menang sendiri, gak mau disalahkan." Orang tua melampiaskan kejengkelannya untuk mendapatkan kepuasan sesaat yang sebenarnya mereka ingin dihargai oleh pasangannya. Akhirnya, orang tua sulit mendapat respek dari anak dan mendidik anak untuk menghargai orang tua. Merendahkan pasangan kita, bahkan sampai menyakiti secara fisik, dampak emosionalnya sangat besar terhadap anak. Anak menjadi sakit hati dan benci pada ayah dan ibunya. Dia bisa menjadi orang yang anti berumah tangga, bahkan anti laki-laki atau perempuan. Nah, jadi bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua mencintai pasangan dengan tulus, dengan membangun kredibilitas pasangan di mata anak-anak. Saat ayah bersama anak ngomongnya gini, "Itu loh, ibumu tuh hebat, dia pintar masak, bekerja keras buat kita, pintar ngerawat kamu, atur rumah tangga. Kamu harus hormat dan dengar-dengaran dengan ibumu ya." Begitu juga dengan ibu, bercerita hal yang sama tentang kehebatan ayah, sehingga anak-anak respek kepada ayahnya. Jadi ada ungkapan yang bagus untuk kita renungkan ya. Jangan suka ungkapkan cacat pasangan Anda, karena cacat itulah yang mencegahnya mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik dari Anda. Oke. Nomor 10. Belief atau kepercayaan yang salah yang diajarkan turun-temurun. Pemikiran yang terbentuk karena pengalaman berulang-ulang atau pengalaman yang berkesan. Perasaan pasti tentang sesuatu. Pintar ngitung, sering terlambat, suka pelajaran agama, suka olahraga, takut gelap, trauma ketinggian, fobia binatang. Contoh-contoh suka ngomong apa? "Jangan main hujan ya, nanti masuk angin. Ya, ntar kalau kamu udah makan, sakit loh." Nah, ini yang sering. "Hidup ini susah, mesti rajin belajar agar kelak kamu dapat bekerja yang baik di perusahaan bonafit." Aduh, zaman udah berubah. YouTuber juga banyak kaya raya ya. Jadi, apa yang diungkapkan itu nanti tertanam di memorinya anak ya. Jadi, apalagi diperparah dengan kontrol diri yang kurang baik ya. Sehingga kita tidak memikirkan dampak dari perkataan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. "Saya dulu dididik begini, ya jadi saya harus membesarkan anak dengan cara begini." No. Jadi selain kita memberikan nasihat yang benar, juga analisa ya. Respon atau komentar kita terhadap satu kejadian. Apakah komentar itu benar atau belum? Mulai berpikir dampak perkataan ini bagi anak saya itu apa. Pertimbangkanlah setiap kata yang menjadi sugesti yang sering kita ulang-ulang. Nomor 11. Terlalu melindungi atau protektif terhadap anak. Nggak boleh naik tangga. Kalau diteruskan dia bisa trauma naik tangga nanti ya. Digendong terus oleh susternya. Tidak punya pengalaman ya. Jadi koordinasi gerakannya jadi tidak bagus. Karena tidak terlatih. Melarang anak, "Jangan kotor, nanti banyak kuman." Anak tidak punya pengalaman. Padahal pengalaman sangat diperlukan untuk membentuk database di pikirannya. Anak bisa kreatif kalau mengalami berbagai hal. Ya,
Lebih parah lagi, anak tidak diberi kesempatan berbuat salah. Ini sangat fatal karena dalam hidup yang sebenarnya justru belajar banyak ketika kita berbuat salah. Misalnya, tugas sekolah, biar cepat selesai, langsung aja orang tua yang ngerjain. Jadi anak tidak punya kesempatan untuk mengeksplor diri lebih dalam lagi. Keterampilan hidupnya tidak berkembang. Pada satu titik, anak tidak mau tahu kesibukan orang tua. Kepekaan sosialnya tidak berkembang, cuek aja ngelihat orang tuanya bekerja. Jadi kenapa ya orang tua terlalu protektif itu? Karena orang tua tidak sadar bahwa dunia sudah berubah, sehingga pola pengasuhan itu harus disesuaikan ya dengan perkembangan anak. Ya, jadi ada hal yang sudah bisa dikerjakan sendiri oleh anak kita. Bisa jadi karena orang tua terlalu sayang pada anaknya. Nggak boleh cuil sedikit pun ya. Orang tua tidak memikirkan efek jangka panjang akibat protektif seperti itu. Memang sih orang tua mana sih yang ingin anaknya menderita seperti yang dulu dia alami. Tapi orang tua itu harus mengerti bagaimana yang dibutuhkan anak dalam proses tumbuh kembangnya, sehingga dia mampu dewasa dan mandiri, memiliki disiplin dan semangat juang. Ada orang tua tidak bisa memperhitungkan hal-hal seperti ini. Mereka tidak bisa melihat jauh ke depan ya. Jadi yuk orang tua kita mesti redefinisi ulang tentang sayang kepada anak itu seperti apa. Apakah melindungi anak secara terus-menerus tanpa memberi anak kesempatan mengembangkan diri atau memberi ruang yang cukup baginya sesuai dengan perkembangan usia untuk meningkatkan kemampuan dirinya sehingga dia mampu menghadapi tantangan fisik dan tantangan emosional. Akhirnya dia bisa berkembang sesuai dengan kapasitas dirinya ya. Jadi bisa berkembang menjadi yang terbaik. Oke, yuk orang tua, yuk kita gali ulang ya dalam pikiran kita. Kenapa kita bertindak demikian pada anak? Mungkin memang hasil program dari masa lalu kita. Tapi kita mesti tahu kapan melindungi, kapan memberi ruang untuk menghadapi tantangan. Ya, yang ke-12. Kita tidak mengerti prinsip komunikasi. Sering terjadi salah paham. Anak menilai orang tua cerewet, bawel, seperti itulah. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Apalagi dengan anak-anak, ya. Anak kita sendiri maksudnya. Karena anak punya ikatan emosional yang sangat dalam dan sangat kuat dengan orang tuanya. Komunikasi itu sebenarnya bukan hanya bicara, jadi melibatkan unsur emosi. Jika orang tua menganggap remeh hal ini, maka orang tua menganggap anak tidak mengerti lah, nggak nurut lah. Jadi akan berkembang semakin runyam ya, dan menyulitkan hubungan anak dengan orang tua. Karena persepsi yang salah dari satu komunikasi. Komunikasi yang baik itu sebenarnya harus memahami latar belakang emosi dan psikologis kedua belah pihak. Kita berhadapan dengan anak, tidak mungkin dong kita yang menuntut anak mengerti kita. Kitalah sebagai orang tua yang harus lebih bijaksana dalam menghadapi anak-anak. Karena itulah kitalah yang harus memahami anak terlebih dahulu. Sehingga dengan pemahaman yang baik itu, baik emosi maupun psikologisnya, kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak kita. Jika Anda mengabaikan hal ini, bisa jadi kita hanya bereaksi spontan aja menghadapi tindakan anak-anak kita. Bukan komunikasi, kita hanya bicara. Ya, contoh, anak pulang sekolah, langsung buang sepatu, banting tidur, dan nggak mau makan. Orang tua, bapak pulang kantor langsung, kamu sudah melakukan ini belum? Kamu sudah lakukan ini belum? Jadi orang tua tidak punya waktu untuk memperbaiki emosi psikologis ketika berkomunikasi dengan anak ya. Orang tua parahnya lagi menganggap semua tipe komunikasi itu sama, padahal tidak ya. Kita sebagai orang tua harus memahami anak kita satu persatu ya. Jadi sebelum itu kita harus paham diri kita sendiri ya. Ketika kita paham diri, kita bisa memahami anak kita dengan lebih baik. Nomor 13, memberi pujian dengan syarat. Kalau kita anak juara, papa bilang nih, wah ini anak papa ini. No, bukan seperti itulah. Puji anak dengan spesifik. Puji perbuatan yang benar, yang bermanfaat untuk kehidupan buat anak. Buat dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Nomor 14, ya, itu tidak mengerti cara memotivasi anak dengan benar. Motivasi itu prinsipnya ada dua ya, yang intrinsik dan ekstrinsik ya. Yang bagus itu tentunya yang intrinsik, yang berasal dari dalam. Motivasi seperti itulah yang
kita bisa tanamkan kepada anak. Membuat anak malu itu nggak boleh ya. Masa gitu aja nggak bisa? Lihat tuh temanmu, semua bisa. Awas ya kalau kamu nggak bisa. Papa nggak beliin ini. Motivasi ancaman. Aduh, dari mana pula itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pujilah anak itu sesuai dengan apa yang dia sudah capai. Yang kita puji adalah hasil dari, bukan hasil, tapi perbuatan di belakang yang dia lakukan sehingga hasil itu boleh terwujud. Ya, jadi katakan apa yang ingin terjadi, itu yang kita katakan ya, dalam bentuk progresif. Beri kepercayaan kepada anak. Mama percaya makin hari kamu makin rajin. Dengan cara seperti ini akan muncul ya motivasi internalnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara kekasih, kita itu jarang muji anak. Takut ntar dia besar kepala dong. Halo, kurang memuji juga tidak sehat ya untuk anak. Dia akan belajar untuk meremehkan orang lain, tidak mudah untuk menghargai orang lain, apalagi memuji orang lain. Yang ada iri ya, motivasi menurun dan sering kesal dengan dirinya sendiri. Dan ini kalau bisa terbawa sampai dewasa, dia akan menjadi orang yang suka berkeluh kesah. Hanya karena agar orang lain memperhatikan. Kenapa tuh orang tua jarang muji? Karena tidak mengerti manfaatnya. Orang tua sendiri karena merasa kurang berharga ya, karena program masa lalunya bisa jadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yuk puji anak sepantasnya secara spesifik. Bagus nak kamu mengerjakan tugas dengan baik. Membuktikan kamu orang yang ulet dan berani mencoba. Puji anak Anda, bukan diri Anda ya. Pujilah sebabnya, bukan hasil akhir. Contoh juara kelas. Yang dipuji bukan juara kelas, tapi proses jadi juara. Luar biasa. Kamu perlu bangga karena upayamu belajar sehingga mencapai hasil seperti ini. Jangan memuji dengan membandingkan dengan orang lain. Kamu hebat, yang lain tidak bisa kayak kamu. Yang benar, bandingkan prestasi dia dengan impian dirinya, bukan dengan orang lain ya. Bagus nak, kamu berhasil mengalahkan dirimu sendiri. Ingat, kamu berhasil menahan diri untuk tidak bermain game sekian lama, tapi memilih untuk belajar. Oke, Bapak Ibu sekalian, saudaraku kekasih, demikianlah 15 kesalahan yang saya paparkan ini dengan harapan para orang tua jadi mengerti kesalahan yang umum terjadi dan berusaha untuk tidak melakukannya ya. Mungkin ada materi yang kesannya adalah tumpang tindih ya, nggak apa-apa sih, tapi tetap ada benang merah dari 15 kesalahan di atas. Jadi kita sebagai orang tua mesti mau belajar dan mengaplikasikannya dalam mendidik anak-anak terkasih kita. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya Putu Budi, sampai ketemu lagi.